Tahukah Anda jika mengikuti lomba atau kompetisi memiliki banyak manfaat? Nah, sejumlah orang tua bahkan menawarkan pada anaknya untuk mengikuti lomba sejak dini. Simak ulasannya dalam liputan khas Redaksi Pagi berikut ini. Ayo ngaku siapa yang semasa hidupnya sering ikut kompetisi atau justru malah nggak pernah sama sekali gara-gara udah nggak pede duluan. Merasa tidak unggul, kurang berbakat dan takut kalah memang seringkali menjadi momok ketika seseorang akan atau sedang berkompetisi. Kalau kamu gimana? Waktu sekolah saya suka lomba nyanyi. Waktu di kampung itu saya suka lomba-lomba dalam acara Agustusan, dalam acara apapun. Pokoknya momen-momen yang sangat berharga. Keinginan sendiri, orang tua nggak ada maksa. Jadi saya pengen, karena saya dari kecil suka organisasi, Mbak. Saya pernah ikut lomba penari, juga ikut lomba kayak hadron, kayak ibu-ibu pengajian gitu. Sama saya itu pernah lomba drum band juga jadi mayoret dan juga penari remo. Menurut saya itu membuat saya membanggakan diri saya dan juga membanggakan orang tua saya gitu aja. Nggak apa-apa, kalah menang biasa. Antar kota juga pernah sepak bola ya, lebih ke sepak bola dulu waktu masih SD sama SMP. Kalau biar percaya diri aja, karena kan dulu kita pas kecil kan banyak tuh yang geng-gengan atau apa itu. Jadi biar kita itu kalau menang nih, kita kayak punya wibawa lebih gitu aja sih. Dari jawaban para warga barusan, sebenarnya ada hal-hal yang lebih berharga selain sekedar perasaan senang setelah menang lomba. Seperti mendapat pengalaman, kedisiplinan, hingga mental yang terlatih. Dan bagi anak-anak, selain untuk mengukur kemampuan mengikuti lomba, juga dapat membantu orang tua mencari tahu minat dan bakat anak. Seperti yang dilakukan oleh Dwi Anggreni yang kerap mengajarkan ketiga buah hatinya untuk ikut aneka lomba sejak usia dini. Jadi terserah dia, jadi kita ngikutin jalurnya dia aja gitu. Jadi bukan kita maksa dia, seandainya dia di bidangnya berhitung atau bidangnya dia mewarnai, itu sih enggak. Cuman kita memotivasi aja biar dia menjadi anak yang berani, anak yang cerdas. Ibu yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak ini kerap menekankan pada putra-putrinya, kompetisi bukanlah soal menang atau kalah. Support yang kamu tidak boleh down. Kalah menang itu sudah biasa. Kalau kalah ya sudah, berarti besoknya kamu harus bisa caranya gimana supaya besoknya bisa juara, bisa menang. Jadi kita nggak perlu tambah mengedonkan anak kan. Kita harus memberi semangat supaya dia tidak patah, tidak putus asa. Dari kacamata psikologi, dengan mengikuti kompetisi, anak akan belajar banyak hal penting seperti kedisiplinan, komitmen, konsekuensi, serta ketahanan mental dan fisik. Kompetisi yang diikuti bisa disesuaikan minat dan bakat anak. Bakat berkaitan dengan potensi yang dimiliki, sementara minat berkaitan dengan keinginan atau daya dorong. Keduanya harus sejalan. Tanpa dorongan minat, bakat menjadi kurang bermakna. Sementara bagi yang memiliki dorongan minat namun tidak berbakat, harus lebih rajin dalam berlatih. Tapi perlu diingat, memaksa anak untuk mengikuti lomba juga bukanlah hal yang bijak. Orang tua perlu mencari tahu hal apa yang mengganjal bagi si kecil sehingga tidak mau mengikuti lomba, serta mendiskusikannya dengan cara yang nyaman bagi anak. Orang tua perlu menjadi teman diskusinya. Artinya ketika anak tidak mau, tidak usah dipaksa, tapi berikan dia problem dia tidak mau itu apa? Merasa tidak bisa, atau secara psikologis tidak siap gitu, atau dia takut dengan kekalahan gitu. Ini yang mana? Nah, inilah yang kita perlukan diskusi pada orang tua. Orang tua biasanya pokoknya ikut lomba ya, coba aja gitu. Bagi kita sederhana, bagi anak konfliknya banyak gitu. Amer Setia menambahkan pentingnya memberi pemahaman pada anak kalau kemenangan adalah bonus yang harus disikapi secara bijak.
Sementara jika mengalami kekalahan, ajarkan anak untuk melepaskan emosinya secara positif, lalu beri pemahaman dan motivasi agar anak tidak kapok mengikuti lomba. Kalau kemenangan akan lebih mudah sebenarnya, tapi yang menjadi berat adalah tekanan tertentu untuk mempertahankan capaiannya. Ini yang harus kita siapkan, bahwa dia tidak punya satu kewajiban gitu ya, yang harus untuk terus mempertahankan sehingga dia akan stres di situ. Jadi tetap kita harus memahamkan bahwa dia harus dengan happy juga mempertahankan itu semua capaian itu, meskipun akhirnya akan belum tentu menang juga gitu. Berikan ketenangan dulu, biarkan itu rilis, terus kita berikan pemahaman. Apa sih konteks kompetisi ini? Untuk apa sih kompetisi ini? Bukan hanya sekedar untuk kemenangan, dan kemenangan itu pencapaian dia sebenarnya, bukan kemenangan mendapatkan nomor 1 di mata semua orang, tapi dulu dia bisa apa, sekarang dia bisa apa. Perlu diingat, menjalani hidup juga merupakan kompetisi. Mudah atau sulitnya tergantung ketahanan diri sendiri. Dukungan keluarga dan lingkungan juga tak bisa diabaikan karena dapat berdampak langsung pada hasilnya nanti. Maka dari itu, bersiaplah sejak dini agar bisa tetap bersaing dalam segala situasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.